Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan melakukan dialog coaching dan akan dimulai dari 3 kasus dan juga 3 peran yang akan dilakukan secara bergantian, dimulai dari skrip yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deni. Iya, bagaimana nih kabarnya malam ini, Bu Eva, Pak Ade? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana dengan Bu Deni? Alhamdulillah, iya saya juga sehat. Intinya semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Baik ya, malam ini saya ada kepentingan dulu dengan Pak Ade untuk mengobserv Pak Ade selaku coach di sini. Sebelum kita semua melakukan coaching untuk tahapan awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ade selaku coach terhadap Bu Eva terkait proses coaching nanti. Yang pertama, izinkan saya dulu untuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian percoachingan ini yang akan dilakukan nanti oleh coach dan coachee yang nantinya akan diamati oleh saya. Setelah coaching nanti dilakukan oleh coach dan coachee, saya hanya jadi pengamat, apakah nanti akan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Bapak selaku coach itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan juga saya akan mengamati bagaimana nanti coachee menanggapi pertanyaan dari Pak Ade selaku coach pada hari ini. Ya Pak, Bu? Ya, Bu. Dan jangan lupa juga nanti di pertanyaan-pertanyaan tadi atau disesuaikan dengan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Baik, ini untuk pertanyaan pertama sebelum ini ya Pak ya, sebelum coaching dimulai. Kompetensi apa yang akan Pak Ade kembangkan pada coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan, Bu, adalah persen atau keaduan penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Ade kembangkan secara spesifik untuk observasi ini? Kompetensi yang kedua, menurut yang spesifik menurut saya, Bu, itu adalah mendengarkan aktif, Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu. Oke, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Pak Ade. Yang terakhir ya Pak Ade ya, indikator mana yang diinginkan oleh Pak Ade dalam proses coaching nanti? Saya ingin posisi saya nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah seperti apa untuk mengatasi permasalahannya. Gitu. Iya, baiklah. Oke, demikian Pak Ade untuk para observasi sekarang. Dan saya persilakan Pak Ade untuk melakukan coaching terhadap Bu Eva selaku coachee. Nah, baik, Bu. Terima kasih, Bu, untuk kesempatannya. Dipersilakan. Assalamualaikum, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak Ade. Pak Ade sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oh iya, Bu Eva. Terkait posting hari ini, katanya ada yang ingin Bu mengenai kesalahan yang Ibu Eva hadapi sekarang ini. Iya, Pak. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan permasalahan saya. Baik, Bu Eva. Ini ada waktu 15 sampai 20 menit, Bu, untuk menyampaikan permasalahan Ibu. Anggaplah obrolan ini obrolan biasa, Bu. Nah, kita nggak usah tegang, nggak usah kaku, karena kegiatan ini diamati oleh Bu Demi, gitu, Bu. Iya, Pak. Insyaallah. Begini, Pak ya, terkait dengan beberapa rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Materi dan proses belajar pun yang konvensional, yang sesuai buku dan seadanya saja. Metode pun tidak bervariatif, padahal perkembangan zaman sudah canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Untuk referensi pembelajaran, tapi guru ini tidak mau melakukan perubahan, jadi pembelajarannya tidak aktif atau tidak memihak kepada murid, yang harusnya murid tersebut mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Oke. Kalau bisa saya garis bawahi, Bu, permasalahan dari Bu Eva adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang bervariatif dan tidak memihak pada murid. Begitu kan, Bu ya? Benar sekali, Pak. Jadi pembelajarannya itu kurang bervariatif karena media dan model yang dipakai tetap yang lama itu saja. Jadi mereka menggunakan metode ceramah dan tugas siswa yang biasa-biasa saja gitu, Pak. Nah, dari obrolan hari ini, Bu, atau percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Eva dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita kali ini adalah saya ingin adanya perubahan di sekolah dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Kira-kira, Bu, perubahan seperti apa yang ingin Bu Eva dapatkan? Seperti yang saya bilang, Pak ya, saya ingin perubahan dalam proses pembelajaran. Misalnya, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, menggunakan bermacam-macam media untuk referensi pembelajaran. Sesekali menggunakan sarana teknologi seperti slide, puisi, PowerPoint, nonton video pembelajaran,
Dan bahan pembelajaran ini banyak bertebaran di PMM, supaya bervariatif saja dan menarik minat anak untuk belajar. Oke, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran yang bervariatif dan penggunaan media, ini bisa dikatakan jika dimasukkan dalam level 1 sampai 10, Bu. Nah, kira-kira berada di level berapa untuk sekolah Bu Eva ini? Kalau di sekolah saya itu Pak, levelnya tuh antara 5 sampai 6 Pak, karena guru-guru di sekolah saya itu belum melakukan perubahan, dan biasanya guru-guru senior tersebut yang berusia 50 tahun itu memang kurang di bidang teknologi, dan mereka tidak tertarik dengan teknologi dengan alasan sudah tidak mampu lagi menggunakan teknologi, begitu Pak. Dari situasi ini, Bu, supaya level ideal sekolah Bu Eva itu bisa naik, kira-kira perubahan apa yang akan Ibu Eva lakukan dan perlukan ditingkatkan lagi, dan di level berapa? Ini sambil mengira-ngira, Bu. Gimana, Bu? Saya pengen meningkatkan levelnya itu di sekitar 7,5 gitu Pak. Karena kalau lebih tinggi dari itu masih sangat sulit terkait guru-guru senior. Karena saya rasa level 5 atau 6 besar kemungkinan bisa naik di level 7,5 itu. Nah, upaya apa yang akan Bu Eva lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut di sekolah Bu Eva? Sebenarnya masih saya upayakan ya Pak ya. Jadi di pikiran saya sedang mengikuti pendidikan CGT. Dan banyak hal yang membawa perubahan dalam cara saya melakukan proses pembelajaran di sekolah dan di kelas. Bagi saya itu sangat baik jika dilakukan oleh semua warga sekolah. Saya ingin menularkan pengetahuan saya, pengalaman saya tentang belajar saya sekarang ini agar rekan saya mengerti dan bisa bergerak melakukan perubahan juga gitu Pak. Oke. Kalau dalam pemikiran Bu Eva ini, seperti apa cara Bu Eva menularkan perubahan tersebut, Bu? Kalau menurut pemikiran saya Pak ya, cara yang akan saya lakukan adalah kegiatan mentoring atau rapat mini di sekolah. Tentunya dilakukan setelah diskusi dulu dengan kepala sekolah, melakukan pendampingan individu antara saya dengan rekan kerja dan berkolaborasi secara bergantian di kelas, sehingga mendapat umpan balik juga Pak dari rekan sejawat begitu. Oke, berarti mentoring dan pendampingan individu Bu ya. Kemudian ini Bu, selain itu ada tidak strategi yang diterapkan di sekolah dan teman-teman merasa nyaman dan penyampaian Bu Eva? Kalau lewat obrolan di kantor Pak ya dengan rekan sejawat saya Pak ya saat istirahat, kadang saya itu meminta perhatian sebentar untuk menyampaikan hal terkait perubahan atas izin dari kepala sekolah. Tapi karena waktunya kurang, nanti saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah untuk melakukan kegiatan di komunitas sekolah seperti workshop ataupun sharing tentang seputar peningkatan kompetensi guru dalam hal penyampaian pembelajaran dengan menggunakan berbagai media yang bervariatif, menggunakan pembelajaran bervariatif, menarik minat belajar anak. Tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, Pak. Berarti Bu Eva ini sudah berencana untuk melakukan mentoring, Bu ya, pendampingan dan workshop gitu. Kemudian dari ketiga rencana ini, Bu, untuk saat ini yang mana menurut Bu Eva paling nyaman dan bisa membantu mempercepat realisasi, Bu? Kalau menurut saya mentoring, Pak ya. Kenapa mentoring? Karena cukup dilakukan di sekolah sendiri. Karena juga itu tidak perlu adanya pengeluaran dana. Dan waktu pun disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Kalau workshop pasti butuh waktu yang tidak sebentar, belum biayanya yang tidak sedikit, harus mengundang narasumber yang kompeten. Jadi saya pikir lebih nyaman di mentoring, Pak. Oke, mentoring Bu ya. Kemudian untuk melakukan hal ini Bu, dukungan atau support seperti apa yang Bu Eva butuhkan agar rencana ini bisa terlaksana? Gitu. Tentunya dukungan yang saya butuhkan itu dari semua warga sekolah, Pak ya. Dan saya akan meminta bantuan rekan guru yang memang sudah melaksanakan perubahan, kemudian dalam penggunaan media sebagai variatif pembelajaran sebagai mentor, agar realita perubahan tersebut nyata dan bukan hanya bayangan saja. Berarti dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat, sekiranya kapan Bu Eva akan merealisasikan secara rencana mentoring ini Bu gitu? Insya Allah secepatnya Pak ya, kebetulan ini tahun ajaran baru, jadi nanti saya akan berkoordinasi dulu di sekolah saya dan rekan lainnya tentang mentoring ini. Oke Bu Eva, dari bincang-bincang kita hari ini Bu, apa yang Bu Eva dapatkan? Alhamdulillah Pak ya, dari obrolan kali ini saya mendapatkan gambaran tentang cara melakukan perubahan di sekolah saya. Ternyata dapat rencana untuk melakukan kegiatan mentoring dengan bantuan rekan-rekan paham atau sudah menggunakan berbagai media pembelajaran bervariatif. Luar biasa Bu. Alhamdulillah Pak mendapatkan suatu gambaran agar guru lain melakukan perubahan dengan menciptakan pembelajaran yang bervariatif, buat rencana kegiatan berkolaborasi dengan sekolah. Gitu. Baik Bu Eva, saya akan tunggu lanjutan cerita dari sekolah melakukan mentoring nanti. Nah, sepertinya atau obrolan kita hari ini kita lakukan dulu. Semoga perihal mentoring dan kolaborasi dan menunjukkan keinginan agar sekolah
itu terjadi perubahan untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan tarik minat belajar gitu. Amin, amin Pak. Terima kasih banyak atas waktunya dan bersedia mendengarkan cerita saya ya Pak ya. Sama-sama Bu Eva. Oke, saya sudahi dulu Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ade dan Bu Eva sudah selesai melakukan proses coaching ya pada kesempatan malam ini. Iya baik Pak Ade, sebelum sesi penutupan saya juga akan kembali memberikan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching tadi, saya sudah melakukan algoritma Bu, seperti menanyakan jawaban, Iya betul. dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membuat si nyaman dan memberikan permasalahannya, menggali potensinya untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan gitu. Iya, dan saya juga sudah mengamati dan menyimak jalan proses coaching antara Pak Ade dan Bu Eva. Memang sangat berjalan baik, kemudian alur juga sudah sesuai menggunakan alur Tirta, dan Pak Ade juga sudah berusaha menggali permasalahan Bu Eva dengan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga Bu Eva sebagai coaching menemukan solusi dari masalahnya, serta prinsip-prinsip yang ada dalam percoachingan itu sudah sesuai semua. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dilakukan Pak Ade berdasarkan proses coaching yang baru saja dilakukan? Yang saya ingin lakukan yaitu ingin lebih memahami lagi proses alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan baik dan tepat sasaran. Ya, semoga ya Pak ya bisa melakukan proses coaching agar menjadi lebih baik lagi dan kedepannya bisa membantu permasalahan yang lain lagi, sehingga Bapak juga bisa menggali masalah agar orang tersebut bisa menemukan solusi dengan sendirinya. Oke, amin ya Pak ya. Demikian kegiatan observasi hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk Bu Eva dan Pak Ade. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva, Bu Demi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Gimana kabar hari ini? Luar biasa sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Pak Ade. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Maaf Bu Demi, Bu Evan, sini diskusi penilaian tentang sebelumnya saya mau ke Bu Evan. Ya, siapa? Ya, siapa? Baik Bu Eva, sebelumnya saya melakukan coaching. Untuk tahap awal, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Eva sebagai coach terhadap Bu Demi terkait proses coaching hari ini. Pertama-tama untuk mendiskusikan rubrik penilaian yang juga akan dilakukan coach dan coachee dengan diamati oleh saya cukup mengamati coaching ganti apakah dengan Tirta atau mengamati bagaimana melakukan pertanyaan berbobot pada coaching atau Bu Demi, dan bagaimana coach ini bisa menanggapi dari sebagai coach hari ini ya Bu. Ya, siapa? Kemudian ini Bu, jangan lupa untuk sesuai dengan 3 prinsip coaching. Kemitraan, proses kearifan, proses kreatif, dan memaksimalkan. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, kompetensi apa yang dikembangkan pada coaching hari ini? Yang pasti coaching ini yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan kedua. Kompetensi yang bangga secara spesifik untuk observasi ini Bu.
Yang pasti saya aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Iya Pak. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu Eva. Indikator yang paling inginkan dalam proses coaching hati. Saya ingin coach saya itu menemukan solusi atas permasalahan sendiri, Pak. Walaupun pengen coach saya itu menemukan langkah-langkah seperti apa untuk mengatasi permasalahannya. Oke, Bu. Demikian Bu Eva, pra-observasi hari ini. Kemudian saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching terhadap ini selaku puji. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya Bu, silakan Bu. Baik Pak, selamat malam Bu Deni, gimana kabarnya? Selamat malam Bu Eva, alhamdulillah kabar saya baik. Baik, kita langsung aja Bu ya ke sesi tanya jawab ya. Siap Bu. Oke, sebelum kita mulai, gimana perasaan Bu Deni menjelang sesi coaching malam ini? Ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan Bu? Ada Bu, jujur aja saya tuh sedikit merasa tegang, ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya harus mencari solusi yang lebih efektif. Oh begitu, tentu saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Bu ya. Ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam? Ada Bu, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya Bu ya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Siap Bu Eva. Apa tujuan yang Ibu capai dari sesi coaching kali ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Bu. Baik, apa definisi tujuan akhir dari yang Ibu inginkan? Saya ingin bisa presentasi itu dengan penuh rasa percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya Bu. Bagus, good job Bu Deni. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Inginnya saya itu presentasi itu dengan lancar, tanpa ada rasa gugup, serta saya itu mendapatkan feedback positif itu dari para pendengar atau audiensnya Bu. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu ya. Ya. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Saking gugupnya saya ya Bu ya, saya itu sering lupa kata-kata yang harus saya ucapkan saat presentasi Bu. Coba ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul. Yang pasti gini Bu, kalau udah depan namanya gugup itu jadi takutnya itu tidak bisa memberi kesan, jadi kayak kebawa beban gitu kepada audiens saya, hingga saya itu jadi benar-benar gugup dan terkadang merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu itu secara sempurna, akhirnya malah biar lupa semua Bu. Oh begitu, jadi Ibu terkesan kayak tidak paham ataupun tidak ini ya, suka lupa gitu Bu ya. Betul, iya saking gugupnya saya Bu. Gugupnya Bu ya. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Saya itu harus dibimbing Bu dengan pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat saya itu bisa merenung lah, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan yang saya hadapi ini Bu. Saya tuh merasa supaya didengar dan didukung. Baik, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Ada Bu, ada. Saya itu pengen merasa percaya diri kayak Bu Eva untuk tampil saat presentasi. Dan saya tuh yakin dengan bimbingan ini, saya tuh bisa mencapainya. Jadi tularkan saya ya Bu ya. Baik Bu Deni, sekarang mari kita rancang rencana aksinya ya. Siap Bu. Pertanyaan saya, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan juga mencari feedback dari teman atau mentor. Bagus, good job Bu Deni. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu? Prioritas saya itu adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi. Dan saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup sih Bu. Oh begitu, baik. Apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu?
pasti saya akan mencoba untuk mencari referensi materi yang bagus, dan mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan juga berlatih presentasi dan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback, untuk terus memperbaiki diri. Baik Bu, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Terima kasih, Bu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik ya, Bu ya. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan kemudian mencari feedback dari teman atau mentor, Bu, seperti yang saya bilang di atas tadi, Bu. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Saya akan mencoba untuk meminta bantuan teman atau mentor, memberikan feedback, dan membantu saya untuk berlatih presentasi. Saya percaya sih dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan juga pemantik perbaikan bagi diri saya dalam presentasi. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Saya akan terus presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, apapun itu hasilnya. Dan kegiatan ini tidak hanya fokus untuk sementara sih, Bu, tapi saya inginnya tuh jadi sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif, terutama dalam presentasi, Bu. Oh, begitu Bu ya. Jadi Ibu kali ini sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu saat ini. Ya, alhamdulillah Bu Eva, dari bincang-bincang kita ini akhirnya saya kepancing juga untuk menemukan solusinya. Ternyata semuanya itu walaupun masalahnya dari saya, ternyata solusinya dari saya lagi ya Bu ya. Makasih banyak loh Bu. Nah, iya Bu Deni, ya sudah kecukupan sekian ya Bu ya. Nanti kita Iya, bisa lagi untuk diskusikan permasalahan Ibu selanjutnya. iya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah selesai melakukan proses coaching dengan Bu Demi. Alhamdulillah selesai Pak. Baik Bu Eva. Sebelum penutup, saya juga akan memberikan pertanyaan terkait coaching sudah dilakukan tadi Bu. Gini Bu Eva. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan. Pada coaching tadi saya sudah melakukan alur-alurnya ya Pak ya, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa membuat coach nyaman untuk menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusi atas permasalahan begitu. Oke, saya juga sudah mengamati dan menyimak proses coaching antara dan Bu Demi. Alhamdulillah berjalan baik. Alur sudah sesuai dengan alur kita. Dan Bu Eva tadi juga menggali dengan memberikan pertanyaan agar Bu Demi itu sebagai coach menemukan solusi dari masalah prinsip coaching yang sesuai. Kemudian pertanyaan terakhir, Bu Eva. Kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan berdasarkan proses coaching dan saja dilakukan? Yang pasti yang ingin saya lakukan yaitu lebih semakin lagi proses alur cerita ya Pak ya, sehingga saya dapat coaching dengan baik begitu Pak. Semoga ya Bu ya. Ibu bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi agar depannya ketika membantu permasalahan lain, Ibu bisa menggali masalah agar Ibu dapat menemukan solusinya sendiri. Amin. Nah, demikian kegiatan observasi kita hari ini, Bu Demi. Terima kasih atas waktunya. Semoga manfaat. Saya tutup, Bu Demi dan Bu Eva. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasus 3. Assalamualaikum Pak Ade Bu Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epa. Bu Eva. Saya senang ketemu sama Pak Ade Bu Deni malam ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching untuk Ibu dan Bapak. Ya, Saya pengen memberikan dukungan untuk Ibu dan Bapak bagaimana terima cara kasih. Ibu dan Bapak. Terima kasih Bu ya. Saya sangat ingin banget itu Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam coaching, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta. Baik ya Bu ya, langsung saja Bu ya. Saya akan mendukung Ibu dalam hal itu, bagaimana yang difokuskan pada observasi. Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara-cara saya saat mendengarkan aktif dengan Koci dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta terhadap Koci. Baik Bu, sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya dengan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, yaitu sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid, terutama dalam hal pembelajaran. Iya Bu, apa harapan Ibu dari observasi kita malam ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta, Bu. Baiklah, demikian observasi kita malam ini. Silakan dimulai Bu Deni dengan Pak Ade, proses coachingnya terhadap Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Gimana Bu, kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, semoga Pak Ade juga mudah-mudahan selalu sehat ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah Bu. Oke Bu, kemarin saya lihat kayaknya Bu Demi kantor itu masih sibuk ya. Padahal saya Bu Demi. Iya, Pak. Kemarin itu masih mengerjakan tugas LKPD siswa. Kalau hari Ya. ini sih saya santai, Pak. Tidak ada yang dikerjakan. Emang ada perlu apaan sih, Pak? Ini Bu Demi, sebenarnya saya itu sedang ada masalah Bu di kelas. Begitu. Masalahnya apa, Pak Ade? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan ini sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan yang ada Ibu, gitu Bu. Oh, begitu. Iya, jadi bagaimana, Pak, ceritanya? Jadi gini Bu Demi, ada salah satu siswa saya itu malas kalau untuk mengerjakan tugas. Jadi setelah saya kasih tugas di dalam kelas itu, siswa tersebut itu tidak mengerjakan. Padahal sudah saya jelaskan pembelajaran secara jelas, siswa tersebut masih aja mengerjakan tugas gitu. Oh, jadi masalahnya lebih kepada siswa yang malas mengerjakan tugas-tugas dari Bapak ya, Pak ya? Iya Bu, kurang lebihnya seperti itu. Seperti itu Bu. Oh, begitu. Oke. Kira-kira Bapak pernah cari tahu nggak ya penyebabnya siswa tersebut bisa malas mengerjakan tugas-tugas dari Pak Ade? Ya sebenarnya sih saya itu sudah apa ya, berkomunikasi dengan orang tua dan siswa. Kemudian saya juga pernah bertanya kepada siswa tersebut. Dan ternyata ini Bu, orang tua dari siswa tersebut sibuk apa berjualan di pasar. Istilahnya apa ya, anak perhatian dan bimbingan dari Oh, gitu. Apa Pak Ade sudah pernah membimbing siswa tersebut di luar jam sekolah ya, Pak? Supaya siswa tadi itu bisa mengerjakan tugasnya karena kan kebetulan di rumahnya nggak ada yang perhatian gitu kan, nggak ada yang bimbing, Pak. belum pernah Bu. Tapi ya apa ya, saya akan coba Bu, akan coba meluangkan waktu untuk sebentar untuk apa ya, memberikan belajar untuk siswa tersebut. Terus selanjutnya langkah apa lagi yang akan Pak Ade lakukan? Langkah yang ingin saya lakukan yang yaitu menerapkan apa pembelajaran di luar jam sekolah Bu. Jadi saya akan membimbing siswa di luar jam sekolah memberikan pembelajaran tambahan atau les lagi 1 jam minimal seminggu 3 kali lah Bu. Semacam privat ya Pak ya. Nah demikian jika Pak Ade memberikan jam pelajaran tambahan di luar jam sekolah, berarti Bapak kan harus pandai membagi waktu antara sekolah, rumah, dan tugas Bapak juga sebagai kepala keluarga ya Pak ya. Iya Bu, benar. Ya saya juga menerapkan pembelajaran tersebut 3 bulan ini Bu. Supaya siswa tersebut ya bisa rajin melakukan tugas. Iya, pokoknya tetap semangat ya Pak ya, dan selalu kasih semangat untuk anak-anak supaya anak-anak itu tetap rajin belajarnya. Iya Bu, dari pembicaraan kita ini ya saya sudah menemukan solusi Bu atas permasalahan saya tadi dan bagaimana cara supaya yang malas melakukan tugas.
Baik Pak Ade, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi 3 hari ke depan ya tentang rencana-rencana berikutnya tentang masalah kesiswaan. Semoga saja sudah mendapat solusinya ya, ya dari rencana-rencana yang sudah Bapak lakukan di kelas nanti ya Pak ya. Ya Bu, ya terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf ini Bu, kalau sudah apa Gak mengganggu apa-apa, Pak, biasa itu. Iya, gitu. iya, iya Pak. Nah, Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai juga ya Bu Deni ya proses meetingnya Bu Deni dengan Pak Ade ya. Alhamdulillah, Bapak. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Siap. Bagaimana Ibu menilai coaching dalam kompetensi tersebut? Kalau saya merasa bahwa saya tuh sudah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut, Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian, Bu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif permasalahan dari coach saya dan juga saya sudah mencoba mengajukan pertanyaan berbobot yang baik. Oh begitu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya Bu ya? Boleh, 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 Bu. Saya melihat bahwa Ibu itu sudah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana Iya. pendapat Ibu tentang ini? Tentu saya senang banget dong, Bu. Terima kasih banyak atas umpan baliknya ya, Bu ya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan, seperti Ya, itu. Bu. Dan perlu diperhatikan dengan observasi kita. Kalau bisa jangan sedikit grogi atau kaku ya Bu ya. Oh, iya, Bu. Iya. Dan seharusnya kita harus lebih santai begitu. Ya. Dari diskusi kita, apa langkah yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan kegiatan coaching kali ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif ya Bu ya, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Serta kata Bu Epa tadi, saya nggak boleh gugup ya Bu ya menghadapi orang yang bermasalah. Iya, Itu adalah langkah yang baik ya Bu ya. Saya akan mencatat iya. hasil observasi ini. Dan yang terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya tuh merasa lebih memahami area di mana saya itu perlu berkembang dan saya itu berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang baru saja Ibu berikan kepada saya. Baik Bu Deni, semoga proses coaching kali ini menjadi lebih baik untuk kedepannya ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.